Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan inovasi limbah plastik menjadi keramik motif hidrografik. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami, kelompok 6. Yang pertama ada Amaya Uma Amalia, yang kedua ada Naja Zahratu Zulfa, yang ketiga ada Clara Sinta Dewi, yang keempat ada Galang Sanggi Satrio, yang kelima ada Nanda Dita Fahrani, yang keenam saya Aditya Baskara. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis tren pasar. Tren pasar keramik dari pemanfaat limbah plastik adalah hal yang semakin menarik perhatian di era modern saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir kemarin, industri keramik telah mulai memperhatikan potensi besar yang ditawarkan oleh daur ulang limbah plastik dalam proses produksi mereka. Yang kedua ada strategi pemasaran. Ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu dalam pemasaran produk inovasi ini adalah segmentasi pasar. Kami akan membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan kriteria seperti usia, gender, pendapatan, dan minat. Yang kedua tahapnya yaitu targeting. Dalam tahap ini kami akan memilih segmen pasar yang paling potensial dan sesuai dengan tujuan produk ini. Yang ketiga ada positioning, di mana kami akan menempatkan produk ini di pasar. C. Bauran pemasaran. Dalam tahap ini, kami akan menentukan yang pertama, produk. Produk keramik dari limbah plastik. Kelebihan produk inovasi ini yaitu keramik motif hidrografik yang terbuat dari sampah plastik. Yang kedua, harga. Strategi harga bagi konsumen untuk membeli produk inovasi ini adalah memberikan harga yang kompetitif dan terjangkau yang sekaligus mencerminkan nilai tambah dari aspek lingkungan yang positif. Ketiga, tempat. Pertama, saluran online termasuk situs web, e-commerce, pasar daring, dan media sosial. Produk dapat diakses oleh konsumen di berbagai lokasi geografis. Yang keempat, promosi. Pemasaran digital dengan fokus pada media sosial, iklan daring, dan konten yang mengedukasi tentang manfaat produk dan pesan lingkungan dapat menjangkau audiens yang luas. Aspek ekonomi dan lingkungan. A. Aspek penilaian manfaat proyek yang terdiri dari 1. Pengurangan limbah plastik, kedua, konservasi sumber daya, ketiga, pendapatan dan lapangan kerja, keempat, diversifikasi produk keramik, 5. Manfaat lingkungan keramik, 6. Peningkatan kesadaran lingkungan, yang ketujuh, pengurangan emisi karbon, 8. Pasar baru, 9. Inovasi teknologi, dan yang ke-10, keberlanjutan. B. Hambatan di bidang ekonominya terdiri dari 1. Biaya awal, kedua, biaya operasional, 3. Pasar yang tidak stabil, 4. Kompetisi, kelima, kualitas produk, 6. Perizinan dan regulasi, ketujuh, keberlanjutan pasokan bahan baku, 8. Kurangnya pasar yang mapan, dan ke-9. Keberlanjutan keuangan. Dukungan pemerintah. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap inovasi limbah plastik dapat dilakukan dengan pertama, sumber bahan baku yang berkelanjutan, kedua, proses produksi ramah lingkungan, ketiga, pengolahan limbah pemerintah dapat regulasi atau kebijakan terkait pengelolaan limbah plastik, yang keempat, kemasan ramah lingkungan, yang kelima, pengembangan produk inovasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan usaha. Yang pertama, reduksi limbah plastik, yang kedua, recycling dan daur ulang, yang ketiga, desain produk ramah lingkungan, yang keempat, pengolahan limbah berbahaya, yang kelima, pemantauan lingkungan usaha, yang keenam, kepatuhan regulasi, yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran karyawan, yang kedelapan, kolaborasi dengan pihak eksternal. Selanjutnya, kegunaan AMDAL pada keramik plastik bagi pemerintah. Yang pertama, AMDAL dapat membantu pemerintah dalam memahami dampak dari produksi, distribusi, dan penggunaan keramik plastik dengan motif hidrografik terhadap lingkungan. Yang kedua, berdampingan dengan pembuatan keramik plastik dengan motif hidrografik juga bisa membantu himbauan pemerintah dalam mengurangi penggunaan limbah plastik yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Yang ketiga, dengan adanya AMDAL, pemerintah dapat menilai potensi dampak negatif dan produksi dan penggunaan keramik plastik dengan motif hidrografik. Yang bagi pemarkasa, yang pertama, evaluasi bahan baku AMDAL dapat digunakan untuk mengevaluasi sumber daya alam yang digunakan dalam memproduksi keramik plastik dengan motif hidrografik. Yang kedua, evaluasi proses produksi AMDAL dapat membantu dan menganalisa proses produksi keramik plastik dengan motif hidrografik termasuk dalam penggunaan energi, penggunaan air, dan juga penggunaan bahan kimia lainnya. Yang ketiga, penilaian dampak lingkungan AMDAL membantu pemarkasa dalam memahami dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh produksi dan penggunaan keramik plastik itu sendiri. Terus selanjutnya, komponen AMDAL dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama, deskripsi proyek. Yang kedua, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, lokasi dan alternatif. Yang keempat, kajian terhadap kualitas lingkungan. Yang kelima, identifikasi dan evaluasi dampak. Yang keenam, rencana pengolahan dampak lingkungan. Yang ketujuh, rencana manajemen limbah. Yang kedelapan, program pemantauan dan pengawasan. Yang kesembilan, konsultasi publik. Slide selanjutnya yaitu membahas aspek teknis dan aspek teknologi. Yang pertama, pemilihan dan perencanaan suatu produk. DSS adalah sistem informasi pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti.
Manfaat ISS dalam membantu proses pengambilan keputusan dalam perusahaan yaitu yang pertama, membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Yang ketiga, mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Yang keempat, membantu proses pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Yang kelima, mampu mengatasi situasi yang kompleks dan tidak pasti. Dan yang keenam, mampu mengurangi biaya dan memberikan banyak pilihan tujuan pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua ada perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas dalam aspek teknis dan teknologi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pemilihan teknologi yang tepat. Kedua, perencanaan kapasitas produksi. Ketiga, manajemen persediaan. Dan yang terakhir, pengawasan kualitas produk. Slide berikutnya yaitu tentang pemilihan teknologi. Yang pertama, mengidentifikasi bahan baku dan proses produksi. Kedua, analisis kapasitas produksi. Ketiga, perhitungan permintaan. Keempat, penentuan kapasitas optimal. Kelima, penjadwalan produksi. Keenam, pengendalian produksi. Dan ketujuh, evaluasi dan perbaikan. Kemudian ada perencanaan letak pabrik, yaitu yang pertama letak konsumen potensial. Kedua, letak bahan baku utama. Ketiga, sumber tenaga kerja. Keempat, sumber daya air, listrik. Dan yang terakhir, fasilitas transportasi. Kemudian ada perencanaan layout pabrik. Yang pertama, penjualan produk atau toko. Kedua, ruang admin. Ketiga, produksi produk. Keempat, pengemasan. Kelima, finishing. Keenam, gudang barang jadi. Dan yang terakhir, ketujuh, gudang penyimpanan stok bahan baku. Perencanaan tata letak bagian lainnya. Yang pertama, area produksi. Yang kedua, gudang penyimpanan bahan baku dan produk jadi. Yang ketiga, kantor dan ruang administrasi. Yang keempat, fasilitas penjualan dan pameran. Kelima, area kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang keenam, fasilitas pendukung. Kemudian ada perencanaan jumlah produksi. Ada 11 macam, yaitu yang pertama, analisis permintaan pasar. Yang kedua, penetapan target penjualan. Dan yang ketiga, estimasi produksi rata-rata. Yang keempat, perencanaan waktu produksi. Yang kelima, perhitungan total produksi. Kemudian yang keenam, penyusutan. Yang ketujuh, faktor musiman atau perubahan tren. Kemudian yang ke-8, efisiensi operasional. Ke-9, pengendalian persediaan. Ke-10, kualitas produk. Dan yang ke-11 terakhir, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, perencanaan manajemen persediaan. Strategi perencanaan juga harus mencakup pemilihan metode pengelolaan persediaan yang efisien, seperti just-in-time inventory untuk mengoptimalkan proses produksi dan meminimalkan pemborosan. Perencanaan manajemen persediaan, pengawasan ketat terhadap seluruh tahap produksi, mulai dari pemilihan dan pengolahan limbah plastik hingga proses pembentukan keramik dan penerapan motif hidrografik. Metode pengujian laboratorium, inspeksi visual harus diterapkan secara konsisten untuk mendeteksi cacat, mencegah ketidaksesuaian dengan spesifikasi produk, dan memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, aspek manajemen. 1. Fungsi perencanaan adalah proses merumuskan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Fungsi pengorganisasian adalah proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. 3. Fungsi pengarahan, direction function. Fungsi pengarahan dalam produksi keramik mengacu pada proses perencanaan dan pengaturan semua sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan untuk mencapai tujuan produksi dengan efisien. Aspek yuridis pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis 1. Legalitas usaha yang dijalankan. 2. Ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. 3. Kemampuan bisnis yang akan diusulkan dengan memenuhi persyaratan perizinan. 4. Jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Aspek yuridis. Deskripsi inovasi limbah plastik menjadi keramik motif hidrografik. Nama perusahaan atau merek usaha. Nama usaha inovasi limbah plastik menjadi keramik motif hidrografik. Jenis usaha merupakan usaha produksi yang membuat keramik menggunakan limbah plastik yang bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan. Usaha keramik masuk ke dalam industri padat karya. Lokasi dan status pelaksanaan bisnis yang merupakan bisnis milik perseorangan ini dijalankan di tengah permukiman warga, tepatnya di Desa Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang sangat strategis karena dekat dengan pemasok dan mudah dalam proses pendistribusian. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Secara spesifik, analisis aspek yuridis pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis 1. Legalitas usaha yang dijalankan. 2. Ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. 3. Kemampuan bisnis yang akan diusulkan dan memenuhi persyaratan perizinan. 4. Jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Aspek yuridis selanjutnya yang kelima atau yang ke legalitas usaha. Yang pertama ada tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha di dalamnya yang berisi pengguna surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang sesuai dengan pasal 1 angka 4 Permendak nomor 36/MDAK/PER/9/2007 tentang penerbitan SIUP. Yang kedua ada bukti diri usaha, di dalamnya berisi bukti-bukti dan kepemilikan usaha dan keterangan lain yang berhubungan dengan usaha. Yang ke-6 atau yang F, analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha ini sudah memenuhi perizinan yang berkaitan dengan tempat menjalankan usaha. Yang G atau yang ke-7, dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Pemerintah sangat mendukung adanya kemajuan pada usaha UMKM dengan memberikan izin usaha dan juga program-program yang membantu UMKM seperti pemberian kredit usaha rakyat atau KUR yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam menjalankan usaha.